Di dunia ini, cinta seringkali dipisahkan oleh kasta. Kaya dan miskin, bangsawan dan rakyat jelata, seakan tak pernah bisa bersatu. Tapi, bagaimana jika cinta itu datang tiba-tiba, tanpa peduli harta, tanpa peduli status? Inilah kisah Raka, seorang bos tambang batubara yang bergelimang harta, namun hatinya kosong. Dan Ayu, seorang gadis sederhana penjual sayur di pasar, yang hidupnya penuh perjuangan. Sebuah pertemuan tak terduga mempertemukan dua hati dari dunia yang berbeda. Namun, apakah cinta mereka mampu bertahan di tengah hinaan, penolakan keluarga, dan fitnah yang kejam? Mari kita saksikan bersama. Cinta tak kenal kasta, bos batubara dan gadis penjual sayur. Fajar baru saja merekah. Langit berwarna jingga muda, burung-burung berkicau di dahan pepohonan, dan aroma tanah basah setelah hujan malam masih terasa menusuk hidung. Di sebuah gang kecil yang langsung menuju pasar kota, seorang gadis muda mendorong gerobak kayu penuh sayuran segar. Dialah Ayu, gadis sederhana berusia 22 tahun. Rambut hitamnya diikat seadanya, wajahnya polos tanpa polesan kosmetik, hanya dihiasi senyum ramah yang tak pernah gagal membuat pembeli betah berlama-lama di lapaknya. Ia menjajakan hasil panen dari kebun kecil keluarganya, sawi, bayam, tomat, cabai, hingga ketimun. Hidup Ayu tidaklah mudah. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, ia menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya sakit-sakitan, dan adiknya masih sekolah. Tapi Ayu tidak pernah mengeluh. Baginya, bekerja keras adalah satu-satunya jalan untuk bertahan. Sementara itu, di sisi lain kota, seorang pria berusia 32 tahun baru saja bangun dari tidurnya di sebuah rumah mewah bergaya modern. Namanya Raka Pratama, pengusaha tambang batubara terbesar di daerah itu. Dengan kekayaan melimpah, ia bisa memiliki apapun yang ia inginkan, mobil mewah, rumah megah, jam tangan ratusan juta. Namun, satu hal yang tak pernah ia miliki, kebahagiaan yang tulus. Raka sering dikelilingi orang-orang yang ingin mengambil keuntungan darinya. Rekan bisnis yang penuh tipu daya, wanita-wanita yang hanya tertarik pada hartanya, bahkan keluarganya sendiri yang tak jarang memperlakukannya sebagai mesin uang. Hari itu, Raka sebenarnya hendak menuju tambang untuk mengecek beberapa proyek baru. Ia mengendarai mobil hitam mengilap, tapi di tengah perjalanan, mesin mobilnya tiba-tiba mengeluarkan suara aneh, lalu berhenti tepat di jalan dekat pasar tradisional. Ah, sial, gumam Raka sambil menghela napas kesal. Ia keluar dari mobil, melepas jasnya, dan menunggu bantuan dari sopir yang sedang ia telepon. Saat itulah matanya tertuju pada seorang gadis yang sedang sibuk menata sayuran di lapak kecil dekat jalan. Gerobaknya sederhana, catnya sudah mengelupas, tapi tertata rapi. Gadis itu tersenyum ramah pada pembeli, sesekali menunduk sopan saat menerima uang. Entah kenapa, langkah Raka perlahan membawanya ke sana. "Berapa harga tomatnya?" tanyanya dengan suara datar. Ayu mendongak. Ia sempat terkejut melihat pria di depannya, tinggi, tegap, wajah tampan dengan rahang tegas, pakaian mahal meski kini terlihat agak berantakan karena melepas jas. 10.000, Pak, 1 kilo, jawab Ayu singkat. Raka mengeluarkan selembar 100.000. Ambil saja kembaliannya. Namun Ayu cepat-cepat menggeleng. Maaf, Pak. Saya tidak bisa begitu. Harga ya harga. Kalau lebih, saya kembalikan. Tidak adil kalau saya ambil berlebih. Raka terdiam. Itu jawaban yang jarang ia dengar. Kebanyakan orang justru akan senang menerima uang lebih, apalagi dari orang kaya. Tapi gadis ini berbeda. Ada kejujuran yang terpancar dari matanya. Tidak semua orang berpikir begitu, gumam Raka sambil tersenyum tipis. Ia menerima kembalian yang disodorkan Ayu, lalu mengambil kantong tomat dari tangan mungil itu. Kalau semua orang berpikir begitu, dunia ini akan lebih adil, kan, Pak? Ayu membalas senyum kecil. Ada sesuatu dalam jawaban itu yang membuat dada Raka hangat. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa berbicara dengan seseorang yang tidak peduli siapa dirinya. Hari-hari berikutnya, Raka mulai sering mampir ke pasar itu. Awalnya ia hanya berpura-pura membeli sayur, tapi lama-lama ia benar-benar menikmati obrolan singkat dengan Ayu. Gadis itu selalu punya cerita baru, tentang harga cabai yang naik,
Tentang ibu-ibu yang suka menawar kelewat murah, atau sekadar tentang cuaca yang memengaruhi panen. Raka merasa hidupnya yang tadinya hampa mulai berwarna. Ia menemukan ketulusan di balik kesederhanaan Ayu. Tapi tentu saja, hubungan itu tak lepas dari mata orang-orang. Beberapa pedagang pasar mulai bergosip. Itu kan Raka, bos batubara? Ngapain dia sering beli sayur di sini? Bisik seorang ibu penjual ikan. Ah, jangan-jangan dia tertarik sama si Ayu, timpal yang lain sambil tertawa kecil. Ayu sendiri mulai merasa aneh. Ia bukan gadis polos yang tak tahu apa-apa. Ia sadar Raka bukan orang biasa. Dari cara berpakaian, cara bicara, hingga mobil mewah yang kadang menjemputnya, semua menunjukkan bahwa ia berasal dari dunia yang jauh berbeda. Suatu sore, ketika Raka membantu Ayu membereskan gerobaknya, Ayu akhirnya memberanikan diri bertanya. Pak Raka, kenapa sih sering datang ke sini? Bukankah Bapak bisa beli sayur di supermarket besar, bahkan bisa suruh orang belikan? Raka terdiam sejenak, lalu menatap Ayu dengan tatapan serius. Karena di sini saya merasa jadi orang biasa. Dan karena ada seseorang yang membuat saya betah di sini. Pipi Ayu memanas. Ia buru-buru menunduk, berpura-pura sibuk menata kantong plastik. Namun di balik kehangatan itu, badai mulai mendekat. Karena di dunia yang penuh perbedaan kasta, cinta tak pernah berjalan mulus. Pasar tradisional itu semakin ramai dari hari ke hari. Sejak kedekatan Ayu dan Raka mulai terlihat, banyak pasang mata yang tak henti-hentinya memperhatikan. Mulut-mulut usil pun tak segan melontarkan komentar. Ceka-ceka, dasar cewek ambisius. Pura-pura polos, padahal matre. Siapa sih yang gak mau dapat bos batubara? Bisik seorang pedagang ayam pada temannya. Benar. Raka itu kaya raya. Jangan-jangan Ayu sudah pakai ilmu pelet, sahut yang lain sambil cekikikan. Ayu yang tak sengaja mendengar, hanya bisa menggigit bibir. Dadanya terasa sesak. Ia tahu dunia ini memang kejam pada orang kecil yang mencoba menyentuh dunia orang besar. Namun, ia tak pernah punya niat buruk. Baginya, Raka hanyalah pria yang membuatnya nyaman bercerita, bukan dompet berjalan. Sore itu, Raka menjemput Ayu setelah ia selesai berjualan. Mobil hitamnya yang mencolok langsung menarik perhatian semua orang di pasar. Beberapa pedagang menghentikan aktivitasnya, pura-pura sibuk tapi diam-diam memperhatikan. Naiklah, Yu, kata Raka sambil membuka pintu mobil. Ayu menatap sekeliling. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan tajam yang menusuk punggungnya. Ragu, ia akhirnya duduk juga di kursi penumpang. Begitu mobil melaju meninggalkan pasar, ia menarik napas panjang. Pak Raka, sebaiknya jangan jemput saya di pasar lagi. Orang-orang jadi salah sangka, ucapnya lirih. Raka meliriknya sebentar, lalu tersenyum tipis. Biarkan saja orang mau bilang apa. Yang penting aku tahu niatku, dan aku tahu siapa kamu, Ayu. Tapi, Ayu, potong Raka lembut. Dari dulu aku sudah terbiasa dinilai orang. Mereka hanya melihat dari luar, bukan dari hatiku. Kamu jangan ikut termakan omongan mereka. Ayu terdiam. Kata-kata itu membuat hatinya sedikit lega. Namun, badai yang lebih besar sedang menunggu di tempat lain. Malam itu, di rumah megah keluarga besar Pratama, Raka duduk bersama ibunya, Ratna Pratama, seorang wanita anggun dengan sikap aristokrat. Di sampingnya ada adik Raka, Maya, gadis muda yang manja dan terbiasa hidup mewah. Aku dengar gosip yang beredar di kota, suara Ratna terdengar tegas. Kamu dekat dengan seorang gadis penjual sayur di pasar? Raka menghela napas. Ia sudah menduga hal ini akan sampai ke telinga keluarganya. Iya, Bu. Namanya Ayu. Maya langsung tertawa sinis. Astaga, Kak. Masa kamu, Raka Pratama, pewaris tambang terbesar di Kalimantan, jatuh hati sama penjual sayur? Gila. Nggak ada wanita lain yang lebih pantas, apa? Raka menatap adiknya tajam. Jaga ucapanmu, Maya. Dia gadis baik. Ratna menggeleng pelan, wajahnya dingin. Raka, kamu anakku. Kamu pewaris perusahaan yang besar. Kamu tidak bisa seenaknya memilih pasangan. Ingat, setiap keputusanmu bukan hanya soal pribadi, tapi juga menyangkut reputasi keluarga. Bu,
Ayu itu jujur, tulus, dan baik hati. Hal-hal itu jauh lebih penting daripada status sosial, jawab Raka tegas. Ratna mengetuk meja dengan ujung jarinya, tanda ia mulai kehilangan kesabaran. Kamu pikir dunia ini hanya butuh ketulusan? Kamu butuh pasangan yang bisa mendampingimu di depan para pengusaha, para pejabat, orang-orang berkelas. Gadis penjual sayur tidak akan bisa masuk ke dunia itu. Kalau begitu, biar aku yang menyesuaikan dengan dunianya. Aku tidak butuh dunia penuh kepura-puraan itu, Bu, balas Raka, nadanya mulai meninggi. Ruangan seketika hening. Ratna menatap putranya dengan sorot tajam, sementara Maya melipat tangan di dada, menggeleng-gelengkan kepala. Baiklah, ucap Ratna akhirnya. Kalau kamu tetap keras kepala, jangan salahkan ibu kalau ibu tidak merestui hubungan kalian. Dan jangan harap Ayu diterima di keluarga ini. Raka bangkit dari kursinya, wajahnya dingin namun matanya penuh tekad. Restu atau tidak, aku tetap mencintainya. Ia melangkah pergi, meninggalkan ibunya dan adiknya yang saling pandang dengan wajah penuh kekhawatiran sekaligus amarah. Keesokan harinya, Ayu menemukan selembar kertas yang diselipkan seseorang di gerobaknya. Tulisan tangan itu kasar, namun pesannya jelas. Jangan mimpi bisa jadi nyonya besar. Kamu hanya penjual sayur, tidak pantas untuk Raka. Menjauhlah sebelum semuanya terlambat. Ayu merasakan tubuhnya gemetar saat membaca. Ia menoleh ke kanan kiri, tapi tak ada siapapun yang mencurigakan. Ia tahu ini hanyalah awal dari ujian yang harus ia hadapi. Sore harinya, ketika Raka datang lagi ke pasar, Ayu langsung menunjukkan kertas itu. Lihat ini, Pak. Orang-orang sudah mulai membenci saya. Saya takut, suaranya bergetar. Raka mengepalkan tangannya, wajahnya menegang. Siapapun yang melakukan ini, mereka pengecut. Jangan takut, Ayu. Aku ada di sini. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu. Ayu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi, bagaimana kalau keluargamu juga menolak saya? Raka terdiam sejenak. Lalu dengan suara penuh keyakinan, ia menjawab, kalau harus melawan dunia demi kamu, aku akan lakukan. Karena cinta sejati tidak kenal kasta. Kata-kata itu menancap dalam di hati Ayu. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar siap memperjuangkannya. Namun, ia juga sadar, perjuangan itu baru saja dimulai. Hubungan Raka dan Ayu makin berat. Gosip semakin liar, sampai akhirnya keluarga Raka terang-terangan menolak Ayu. Ibunya, Ratna, bahkan mencoba menjodohkan Raka dengan Nadia, putri pengusaha kaya. Fitnah pun terjadi. Foto Raka dan Nadia sengaja disebar ke media, seolah mereka dekat. Saat melihat berita itu, hati Ayu hancur. Ia menangis dan memutuskan menjauh. Pak Raka, lebih baik kita akhiri. Saya tidak pantas. Dunia Bapak dan saya terlalu berbeda. Ucap Ayu sambil mengembalikan kalung pemberian Raka. Raka menahan sakit, tapi ia tahu Ayu sedang terluka. Beberapa hari kemudian, Ratna datang sendiri menemui Ayu untuk memintanya melepaskan Raka. Namun di saat itulah, Raka muncul dan menegaskan pilihannya. Bu, Ayu adalah wanita yang kucintai. Kalau keluarga tidak bisa menerima, aku rela pergi dari rumah ini. Aku hanya butuh dia. Ketegasan itu akhirnya meluluhkan hati Ratna. Ia sadar putranya benar-benar serius. Dengan berat hati, ia berkata, kalau Ayu bisa membuatmu bahagia, ibu akan mencoba menerima. Air mata Ayu jatuh, kali ini bukan karena luka, melainkan karena haru. Beberapa bulan kemudian, Raka dan Ayu resmi menikah. Pernikahan mereka sederhana, digelar di lapangan kecil dekat pasar, tempat pertama mereka bertemu. Pedagang, tetangga, dan anak-anak pasar ikut hadir. Meski tanpa kemewahan, kebahagiaan yang terpancar begitu besar. Ayu mengenakan kebaya putih sederhana, Raka dengan jas rapi, dan senyum mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati memang tak kenal kasta. Setelah menikah, Ayu tetap sederhana. Ia masih sering datang ke pasar, bukan lagi untuk berjualan, tapi untuk membantu para pedagang kecil. Raka selalu mendampinginya dengan bangga. Kini, mereka berdua membuktikan satu hal yang tak terbantahkan. Cinta sejati bukan tentang harta atau kasta, melainkan tentang hati yang saling memilih.
Tama,